Kajian kita pada minggu ini bertajuk Holistic Pastoral Ministry. Dan pada bagian pertama, setelah kita membahas mengenai RPS dan silabus, kita mengawali kajian kita dengan mengetahui keadaan dunia di mana kita berada sekarang, secara khusus keadaan gereja di mana kita melayani. Bahwa gereja ini berada dalam dunia, dan dari hasil kajian para ahli, termasuk tulisan saya dalam buku yang bertajuk Teologi Reformasi Abad 21, saya mengetengahkan pokok mengenai gereja sedang diubah oleh dunia. Nah, kita perlu mengetahui hal ini terlebih dahulu supaya menolong kita untuk memiliki perasaan yang kuat pada waktu kita mengkaji topik-topik selanjutnya. Kita perlu menghayati dulu kondisi keadaan dunia pada masa kini, dan juga perlu mengetahui secara jelas bagaimana kondisi gereja-gereja pada masa kini, secara khusus mencermati pokok pikiran tentang pastoral. Ya, kita perlu memahami terlebih dahulu supaya kita lebih memiliki passion untuk kajian-kajian holistic pastoral ministry pada sesi-sesi selanjutnya. Baik, Bapak Ibu. Dunia mengubah gereja. This is my thesis. Ya. Atau juga kalau dikaji secara kuantitatif, this is my thesis secara kuantitatif. Ya. Ini hipotesis. Dunia mengubah gereja. Dan perlu bukan dibuktikan, tetapi perlu dipastikan dengan sejumlah temuan-temuan empiris bahwa memang dunia yang mengubah gereja, bukan gereja yang mengubah dunia. Ada sejumlah variabel yang menjadi indikator kuat bahwa memang dunia ini sebagai variabel bebas, sedangkan gereja menjadi variabel terikat. Semestinya terbalik. Gereja harusnya menjadi variabel bebas, dan dunia harusnya menjadi variabel terikat. Artinya, gerejalah yang semestinya memengaruhi dunia, bukan sebaliknya bahwa dunia memengaruhi gereja. Bersamaan dengan topik ini, boleh kualitatif atau kuantitatif bahwa dunia mengubah gereja, saya menyoroti khusus mengenai satu pilar yang berkenaan dengan subjek bahasan kita, yaitu pastoral. Bahwa pada permulaan abad 21 ini sedang hilang yang kita sebut pastoral. Pastoral sedang diganti. Sedang diganti dengan ilmu-ilmu lain. Oleh karena pastoral dianggap tidak populer lagi, sedangkan ilmu-ilmu lain dianggap sangat populer, sebagaimana yang nampak pada buku-buku terbaru yang diterbitkan oleh banyak penulis dan penerbit, dan juga sebagaimana yang kita ketahui bersama dari tayangan-tayangan televisi, bahwa dunia ini sedang dikuasai oleh ilmu populer, ya, di antaranya psikologi, mass communication, sosiologi, leadership, management, dan sebagainya. Dan itu yang sedang masuk ke dalam gereja dan kemudian mengubah gereja. Bapak Ibu, kita awali dengan membaca Roma pasal 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini merupakan ayat transisi pembahasan Paulus mengenai kitab Roma. Dari Roma pasal 1 sampai Roma pasal 11, ayat yang ke-36, Paulus membahas tentang justification by faith, topik pembenaran oleh iman.
Tapi kemudian pasal 12 ayat 1 sampai pasal terakhir kitab Roma, Paulus membahas mengenai buah-buah pembenaran oleh iman. Kehidupan benar sebagai buah pembenaran oleh iman. Yang dimulai pada transisi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kamu sudah diubah. Ya. Jangan menjadi. Ya, jangan lagi menjadi seperti serupa dengan pattern, dengan pola dunia ini. Tetapi transform your mind, berubahlah dengan pembaharuan budimu. Your mind must be transformed, berubahlah, tidak sama dengan dunia, tidak sama dengan pola pikir dunia, sehingga kita mampu membedakan which one, yang mana yang adalah God's will, kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah teks yang mengawali kita membahas mengenai bagaimana perubahan yang sedang terjadi dalam dunia ini, khususnya gereja menjadi variabel terikat, dan dunia menjadi variabel bebas. Dan bersama dengan itu pula, pastoral, tidak lagi, jangankan menjadi variabel bebas atau variabel terikat, hampir boleh dikata sulit lagi menemukan seperti apa pastoral mind, pastoral ministry dalam gereja-gereja pada masa kini. Saya katakan hampir sulit mengidentifikasi keberadaan pemeran dan peran pastoral pada gereja-gereja masa kini. I will show you. Baik, Bapak Ibu. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 4. Saya mau kita memberi perhatian bahwa apa yang saya sedang bincangkan ini sebetulnya juga sudah dibicarakan oleh Rasul Paulus pada long time ago. Ya. Nah, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kenapa? Paulus sangat menekankan proclaim the gospel, proclaim the word of God. Ya, siap atau tidak siap, sedialah, siap sedialah, be ready. Ya, dalam segala in all circumstances. Ya, lalu nyatakan apa yang salah. Tegurlah. Ini semua adalah fungsi-fungsi pastoral. Fungsi utama pastoral adalah proclaiming God's word. Beritakan firman. Itu fungsi utama pastoral. Lalu dengan konteks di mana firman itu diberitakan, ya, apakah baik atau tidak baik, karena ada problem atau tidak ada problem. Seperti yang saya utarakan tadi. Kita mempelajari holistic pastoral ministry, tidak senantiasa bertolak dari problem, dari masalah yang kita hadapi, tetapi dari kerinduan. Jangan ke gereja karena ada masalah, tapi ke gereja juga yang utama karena ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Karena itu jemaat-jemaat sekarang terpengaruh dengan pola pikir para saintis. Everything comes from the problem. If you have problem, you can study. No study, no problem, no study. Ya, itu yang sangat menguasai pola pikir para ilmuwan. Sedangkan teolog, para hamba Tuhan, semestinya tidak senantiasa bertolak dari atau kepada bertolak dari problem. Tapi karena yang utama, kerinduan untuk mengenal Allah, kerinduan untuk bertemu dengan Allah, kerinduan untuk memuji Allah. Bukan datang ke gereja karena I have problem. And every week, every Sunday, pastor berkhotbah tentang problem solving. Kapanlah jemaat menjadi dewasa kalau orientasi khotbah pendeta hanya senantiasa problem solving. Nah, berkenaan dengan itu, beritakanlah firman adalah kunci utama atau intisari pastoral
teologi pastoral ministry, termasuk holistic pastoral ministry. Lalu menyatakan apa yang salah, itu pastoral. Pastoral itu menegur, tegurlah, menasehati dengan segala kesabaran, tapi juga dengan pengajaran. Inilah sesungguhnya yang saya utarakan berkenaan dengan jantungnya pastoral. Ya, masih adakah gereja-gereja yang berani menegur jemaatnya, yang anggota jemaatnya kaya-kaya, dan yang anggota jemaatnya sudah ada 10.000 orang? Masih mungkinkah pendeta, gembala sidang menegur jemaat yang jumlah jemaatnya 10.000 orang, 25.000 orang? Masih bisa menegur secara pribadi, dua mata? Bagaimana mungkin seorang pendeta menggembalakan jemaat di atas 1.000 orang, 2.000 orang? Makin bangga seorang pendeta mengatakan bahwa jemaat saya 5.000 orang. Sebenarnya semakin mengungkapkan ada problem. Ya, kalau kita kembali pada tugas-tugas esensial dari pastoral, menasihati dengan segala kesabaran. Bagaimana hamba Tuhan, pendeta jemaat, mau menasehati jemaatnya yang berjumlah 20.000 jemaat? Bagaimana? Mari kita jujur dalam pelayanan pastoral. Masihkah kita dapat menasehati person by person? Ya, tiap-tiap warga gereja dinasehati oleh gembala sidang, oleh pastor sidang. Atau nanti tunggu gilirannya setelah 5 tahun. Ya kan, karena banyak jemaat semua di make a list, lalu nanti saya dikunjungi atau dilayani oleh pastor itu setelah 5 tahun kemudian karena tunggu giliran. Atau yang terjadi hanya pelayanan massa, semua disembur, semua didoakan secara bersamaan semua dan rebah semua. Dan ini dianggap pelayanan pastoral. Ini dianggap pelayanan pastoral terlalu dangkal sekali. Makin banyak jemaat satu gereja, sangat mungkin pelayanan pastoral makin tidak maksimal. Sekali lagi, dengar saya baik-baik. Makin banyak warga gerejanya sampai 12.000, 20.000 jemaat, sebenarnya secara otomatis makin memberitahu pada kita pelayanan pastoral yang tidak memadai dialami oleh jemaat dan dilakukan oleh warga, oleh pelayan-pelayan jemaat. Karena poin ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini adalah tulisan Paulus kepada Timotius yang mempersiapkan Timotius untuk menghadapi pelayanan di Efesus nanti. Dipersiapkan oleh Paulus. Dan Paulus melihat bahwa gereja pada masa itu, warga gereja pada masa itu sudah berubah juga. Yaitu mereka mencari ajaran-ajaran dari pengajar-pengajar yang dapat memuaskan keinginan mereka. Jadi hal itu pun sedang berlangsung pada masa kini. Banyak anggota jemaat orang Kristen mencari pendeta-pendeta atau gereja-gereja yang memang memenuhi keperluan mereka. Bukan bertanya apa yang Tuhan mau mereka terima, mereka alami, tetapi yang mereka pikirkan apa yang mereka terima melalui khotbah, melalui doa, dan melalui pujian penyembahan di gereja. What will they have? Ya, apa yang akan mereka dapatkan? Apa yang akan mereka dapatkan? Itu senantiasa pemikirannya. Tidak lagi pada kemurnian. I want to know God's word. Saya mau tahu firman Tuhan. I want to meet Jesus Christ in the Sunday school service, worship service. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Tetapi semua ini berbeda. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasul Paulus pada Timotius. Bahwa dia sekarang berhadapan dengan jemaat-jemaat yang tidak lagi mau diatur Tuhan, tetapi mau mengatur Tuhan. Ya, mencari segala bentuk kegiatan-kegiatan rohani yang demi entertainment, pemuasan diri, selfism, pemuasan diri.
Itulah yang berlangsung pada masa kini. Maka tidak heran kalau saya mengatakan bahwa bukan gereja yang mengubah dunia, tetapi dunialah yang sedang mengubah gereja. Yang ketiga, Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini gambaran Tuhan Yesus mengenai umat Tuhan pada waktu dia ada di bumi, dan kacamata Tuhan Yesus ini pun kacamata yang sama untuk para pastor, para pemimpin gereja melihat keadaan gereja pada masa kini, termasuk warga gereja yang sebenarnya lelah dan terlantar. Ya, lelah dan terlantar. Boleh jadi mereka orang-orang hebat secara dunia, mereka pemimpin-pemimpin masyarakat, mereka adalah tokoh-tokoh dalam masyarakat, mungkin mereka adalah sebagai pemimpin-pemimpin organisasi dan juga sebagai tokoh-tokoh atau politician, sebagai orang-orang Kristen yang berperan nyata di tengah-tengah masyarakat. Tetapi boleh jadi mereka adalah orang-orang yang lelah dan terlantar. Kenapa? Karena mereka lelah dan terlantar secara rohani. Secara jasmani mungkin mereka adalah orang-orang hebat. Secara jasmani mungkin mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bergelar PhD, para ilmuwan handal. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang terdepan, tetapi sebenarnya jeritan hati mereka, jiwa mereka adalah lelah dan terlantar. Maka tidak heran banyak orang pandai pencuri, bergelar PhD, tapi melakukan rasuah-rasuah atau corruption. Karena mereka lelah dan terlantar. Jiwa mereka tidak bisa diisi dengan uang, jiwa mereka tidak bisa diisi dengan penghasilan, jiwa mereka tidak bisa diisi dengan kebanggaan-kebanggaan title, dengan kebanggaan-kebanggaan status yang ada pada mereka. Tetap saja lelah dan terlantar. Dan dunia ini sesungguhnya dunia yang sedang lelah dan terlantar. Tetapi sayang yang paling parah, gereja menjadi serupa dunia, lelah dan terlantar. Bagaimana mungkin gereja dipakai oleh Tuhan untuk menolong dunia yang sedang lelah dan terlantar? Tak bergembala. Gereja sendiri tak bergembala. Gereja sendiri tidak mengakui penggembalaan Tuhan Yesus. Lebih banyak mengakui penggembalaan sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu-ilmu populer yang lain. Tidak lagi mengakui sebenarnya firman Allah diperlukan dalam gereja. Yang mereka perlu, kalau boleh, satu kebenaran-kebenaran yang dialami secara nyata. Mereka bisa kaya, beruang, mereka bisa berprestasi secara numerik terhitung. Itulah yang menjadi pola pikir masyarakat dunia, termasuk gereja. Maka itu saya mengatakan bahwa sebenarnya dunia ini terlantar dan lelah. Dan juga banyak warga gereja yang lelah dan terlantar. Maka memerlukan satu pelayanan pastoral yang sifatnya menyeluruh atau holistik. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Kita awali dulu dengan bergumul secara teologis. Kita harus bergumul secara teologis. Kenapa? Jangan bergumul secara jasmani, itu semua orang pun alami. Saya pikir Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Muhammad dan juga Menteri Rusia, Presiden Rusia, Presiden Indonesia, mereka pun bergumul. Tapi pergumulan mereka kan pergumulan berkenaan dengan negara, ya bagaimana bergumul secara batin tentu juga, dan bergumul secara pikiran, ya mental, batin, mental. Tapi saya tidak memiliki hak untuk mengetahui bagaimana mereka bergumul secara rohani mengenai keadaan pemerintahan negara-negaranya. Ya, kitalah yang melihat hal ini. Ya, tidak ada cara yang efektif untuk belajar dan berteologi selain bergumul dengan kebenaran dan penyimpangan-penyimpangan dari kebenaran. Tidak ada cara lain. Nehemia, dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 3 sampai 6, kita tahu Nehemia sebagai seorang teolog dan dia bergumul
sampai dikatakan dia menangis dan berkabung. Karena umat Tuhan dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah, tembok Yerusalem terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Jadi persoalan Nehemia ini tidak hanya berkenaan dengan nasionalisme Israel yang hilang, ya, karena terbakar dan tapi juga kondisi umat Allah dalam keadaan tercelah, memalukan maksudnya. No more nation, ya, dalam keadaan yang sangat memalukan, menyedihkan. Dan itulah gambaran dunia sekarang, biarpun dia orang kaya, tetapi sebenarnya dalam keadaan tercelah. Apalagi kaya dan penipu. Sudah tercelah dan amoral. Dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Tidak ada pertahanan lagi. Secara keamanan negara, ini lemah. Israel waktu itu dalam keadaan yang sangat lemah, karena pintu-pintu gerbangnya terbakar. Secara keamanan itu menjadi negara yang paling lemah. Gampang diterkam, gampang dihancurkan oleh musuh-musuh. Karena pintu-pintu gerbangnya terbakar. Dan juga tembok-tembok yang memberikan kenyamanan dan keamanan dan kejelasan wilayah kepada Israel terbongkar. Tidak ada lagi. Apa artinya? Tidak ada lagi eksistensi satu negara. Dalam keadaan tercelah. Dan saya juga menggambarkan bahwa kondisi dunia pada masa kini seperti ini. Yaitu, dan kita hamba Tuhan, teolog, harus memiliki mata. Semestinya memiliki mata yang mampu melihat keadaan tercelahnya dunia ini. Jangan kita disilaukan atau ditutupi dengan kecemerlangan dunia duniawi, dengan perkembangan peradaban yang nampak pada perkembangan pembangunan, peradaban dan teknologi, sains saja. Dan bagi saya itu semua hanyalah facility, hanyalah perlengkapan, bukan utama dunia manusia. Nah, maka itu walaupun mungkin rumahnya serba mewah, serba luxury, serba bagus dan mahal, tetapi orang-orangnya dalam keadaan tercela. Ya, seperti banyaklah tokoh-tokoh bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk Indonesia, menteri-menteri korupsi. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, istri dan anak-anaknya bagus, tapi pribadinya buruk dan dia dalam keadaan tercelah. Ya, tembok rumahnya tercelah. Karena apa? Karena juga boleh saja dia hebat, boleh saja dia pandai, tapi masih suka main perempuan lain, cari perempuan lain. Sudah punya istri. Ya, masih juga hidup kotor dengan perempuan-perempuan lain atau dengan laki-laki lain. Ini gambaran tembok Yerusalem terbongkar dalam keluarga Kristen. Dan tidak ada keamanan, kenyamanan. Ini gambaran mengenai satu tuntutan pastoral ministry secara holistik. Ya, mari kita bergumul. Mari kita menjadi pastor-pastor yang menangis oleh karena kita memiliki mata yang dikaruniai Tuhan, mampu melihat keadaan sesungguhnya dunia ini dan keadaan sesungguhnya gereja di mana kita melayani. Rasul Paulus juga bergumul dengan teologi dan gereja di zamannya, seperti teks yang kita baca tadi. 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4, bahwa jemaat Tuhan mencari pengkhotbah yang menyenangkan telinga, mencari gereja yang pendetanya lucu-lucu, mencari gereja yang pendetanya itu suka berbohong, suka menjanjikan hal-hal yang baik, semua janji, God's promise, katanya God's promise, God's promise, God's promise. Dan jemaat datang pada pendeta di gereja yang suka menjanjikan hal-hal. Kamu tidak akan kena kutuk, kamu tidak akan rugi, kamu akan kaya, kamu akan jaya, kamu akan sehat, kamu tidak akan kena pisau operasi dan sebagainya. Itulah yang sedang meracuni dan merusak jemaat pada masa kini. Ada gereja-gereja di Jakarta yang pengakuan iman yang sangat-sangat memalukan dan tidak biblikal. Ya, saya percaya tentang Allah, dan juga di dalamnya ada kalimat, kamu tidak akan pernah kena pisau operasi.
tidak akan kena sakit jantung, tidak akan kena sakit diabetes. Itu di dalam pengakuan iman gereja. Bagaimana mungkin pengakuan iman yang standarnya melampaui apapun diturunkan kepada hal-hal yang dapat diukur secara materi. Ini pengrusakan gereja dan satu penipuan jemaat. Akhirnya jemaat dimaterialisasikan. Pemikiran jemaat senantiasa diajak untuk berpikir tentang Tuhan yang materi, yang terlihat, terukur, dan tercium, terbau. Ya, ini problem bergumul pada masa kini. Nah, Martin Luther bergumul dengan pemikiran dan praktek berteologi yang menyimpang pada samanya. Dia menjadi alat Tuhan pada abad 16. Karena dia diberikan mata oleh Tuhan melihat kondisi gereja yang rusak. Banyak pastor waktu itu, banyak kardinal, banyak uskup, banyak pelayan Tuhan. Tapi mereka tidak mempunyai mata untuk melihat apa yang dilihat oleh Martin Luther. Karena Allah memberikan mata untuk melihat real problem yang dihadapi oleh dunia, oleh gereja. Maka bersyukurlah kita hamba-hamba Tuhan kalau kita diberikan mata oleh Tuhan melihat keadaan dunia masa kini yang betul-betul lelah dan terlantar. Atau mencermati kondisi gereja masa kini yang sangat lelah dan terlantar. Dan kita harus memiliki mata seperti itu. Bagi saya, orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang diberikan mata mampu melihat apa yang Allah lihat, yaitu membongkar keadaan dunia yang lelah dan terlantar, dan juga keadaan gereja yang menyimpang, lelah dan terlantar. Dan Martin Luther memiliki mata untuk itu. Pada masa kini pun, gereja dan pelayan gereja sedang diubah menjadi serupa dengan dunia, serupa dengan cara pikir dunia dan cara hidup dunia. Dan kita yang setia pada Alkitab, mari miliki mata melihat keadaan gereja yang sangat menyedihkan ini menjadi serupa dengan dunia. Tapi memang ramai orang, banyak orang, dan kegiatan-kegiatan gereja sangat full dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai hari Minggu. Tiap minggu gereja padat dengan ministry, padat dengan kegiatan-kegiatan gerejawi. Tetapi sesungguhnya itu tidak lebih daripada kuburan, kata Alkitab, yang dilabur putih, tetapi di dalamnya adalah tengkorak-tengkorak, mayat-mayat rohani. Orang-orang tidak lagi diajak berjumpa dengan Kristus, tetapi hanya berjumpa dengan pendeta jemaat. Dan itu yang menjadi kecenderungan kontemporer pastor pada masa kini. Mari kita menjadi sedih dan menderita, bergumul. Mari kita prihatin dan perhatikan kondisi gereja pada masa kini. Mari kita memberi diri kita, kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, mari kita mengasihi gereja Tuhan yang sedang dirusak oleh alat-alat setan. Mari kita memberi perhatian serius kepada gereja. If you say that you love Jesus Christ, you should love His church. And how to love His church? Kita harus mengabarkan Injil sesungguhnya kepada warga gereja yang sedang diubah menjadi serupa dunia, dikembalikan. Dan itu yang saya sudah tulis dalam buku saya Teologi Reformasi abad 21 di halaman 154. Seperti yang dinilai oleh Roland J. Sider, bahwa memang dunia ini sedang mengubah gereja, dan gereja lebih serupa dunia daripada serupa yang tertulis dalam Alkitab. Gereja-gereja pada masa kini telah berubah, kelihatannya sangat profesional, sangat terorganisir, kelihatannya maju secara organisasional. Ya, gedung gereja bertambah besar, tambah mewah, kereta-kereta atau mobil-mobil gereja makin bertambah, jemaat pun makin bertambah. Tapi itu semua ukuran duniawi, ukuran dunia, bukan ukuran Tuhan. Tapi apabila mencermati lebih jauh, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya gereja-gereja seperti ini tidak lagi sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab, melainkan lebih sesuai serupa dengan dunia. Bapak Ibu, padahal ini baru awal era abad postmodern. Maka sudah terjadi
pada 50 tahun yang akan datang, apa yang terjadi pada 50 tahun yang akan datang, pada 60-70 tahun yang akan datang. Apa yang terjadi? Bagi saya, pada permulaan abad atau era postmodern ini saja, gereja sudah menjadi serupa dunia. What will happen dengan 50 tahun yang akan datang? Inilah air mata kita hamba Tuhan. Ini air mata pastoral yang mesti ada pada kita sekarang, supaya tidak menyesal nanti. Mari kita berteologi sungguh-sungguh pada zaman ini. Mari kita melayani Tuhan sungguh-sungguh pada masa ini. Kesungguhannya itu pada kecintaan pada Alkitab. Kesungguhan itu diukur oleh Alkitab, bukan oleh apapun. Tidak ada alat ukur yang sebenarnya yang dipakai, tapi sayangnya gereja, para pemimpin gereja mengambil alat ukur yang digunakan oleh alat ukur dunia. Mengukur keberhasilan satu gereja, mengukur keberhasilan pelayanan hamba Tuhan pada jumlah jemaat, pada kemajuan fisikal bangunan-bangunan, pada kemajuan profesionalitas organisasi. Tapi itulah yang sebenarnya ukuran dunia. Jadi gereja sekarang sedang mengadopsi parameter dunia mengukur keberhasilan gereja. Padahal sebenarnya itu adalah upaya-upaya menduniawikan gereja. Ukuran gereja adalah kitab suci. Ukuran pastoral adalah kitab suci. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu, perubahan-perubahan dunia ini berawal dari perubahan worldview. Cara pandang dunia. Sudah dan sedang terjadi perubahan begitu cepat di seluruh bidang atau sektor kehidupan dunia ini. Perubahan yang nampak kita bisa baca di permukaan ini perubahan kulit, tetapi sebenarnya perubahan itu perubahan cara pikir, soal berpakaian, soal model, soal gaya atau bentuk arsitektur gereja itu tidak masalah, tetapi sebenarnya yang menjadi poinnya itu perubahan cara pikir manusia gereja yang lebih banyak menyesuaikan dirinya dengan pola pikir manusia dunia, bukan pola pikir Alkitab, pola pikir biblikal. Seperti yang saya sudah tuangkan dalam halaman 155-57, Teologi Gereja Abad 1, Teologi Reformasi Gereja Abad 1. Akar perubahan itu adalah perubahan dalam hati dunia, adalah worldview dunia, cara pandang dunia, cara pandang dan cara pikir dunia dan standar dunia yang dipakai. Perubahan ini menegaskan relativisme yang absolut, dan disinilah kehancuran dunia. Kalau pada era modern silam masih ada istilah relativisme dan absolutisme, absolut and relatif. Tetapi sekarang pada era postmodern unsur absolut telah hilang. Bersamaan itu pula hal-hal pastoral yang sifatnya absolut telah hilang, sedang hilang. Yang berganti sekarang adalah absolute subjektivism. Subjektivisme yang mutlak. Apa artinya? Tidak ada lagi kebenaran yang mutlak. Yang ada adalah subjektivisme yang mutlak. Mutlak benar menurut saya. Mutlak benar menurut gereja itu. Mutlak benar menurut anak muda. Mutlak benar menurut certain community. Ya, itu yang saya sebut yang absolute subjectivism. Bapak Ibu, akibatnya mindset dan mentalitas masyarakat dunia rusak seperti yang saya gambarkan dalam halaman 163, 165. Rusak sekali. Tidak dapat lagi membedakan mana yang berperi kemanusiaan, berperi kebinatangan. Sadis, manusia sekarang sadis, tak berperi kemanusiaan, yang membunuh orang atas nama agama, menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan politik, lebih buruk, kotornya bukan main. Dan gereja sedang terpengaruh. Ya, gereja sedang terpengaruh. Bapak Ibu, teologi hancur, hilang secara epistemologi. Walaupun ontologinya memang tentulah teologi nggak berubah, tetapi secara epistemologi, di cara pikir, cara hidup gereja organisatoris sudah berubah, menolak hal-hal yang final. Alkitab hanya menjadi textbook kedua, bukan lagi primary textbook,
bukan lagi textbook satu-satunya. Ya, itu yang sedang mengubah dunia, termasuk contoh LGBT. Orang tidak lagi menjadikan Alkitab sebagai one and only standard, tetapi kemudian mengadopsi psikiatri sebagai sesuatu standar di atas Alkitab. Para penyembah dan pengagum LGBT menjadikan temuan-temuan psikiatri, ilmu-ilmu psikiatri, ilmu-ilmu jiwa yang katanya menyoroti kaum LGBT, menempatkannya di atas Alkitab. Ya, sehingga pandangan teologi tentang LGBT tidak lagi dianggap. Yang paling penting pandangan psikiatri. Itu contoh gereja dan dunia rusak. Alkitab pengertiannya diubah bergantung pada pembaca. Bukan lagi pada what is the meaning of the text and what the author thought. Apa yang dipikirkan oleh penulis. Ya, tapi apa yang dimaksudkan oleh si pembaca? According to the reader. Ini yang sedang terjadi. Alkitab berubah. Ya, tidak lagi menurut apa yang tertulis dan apa yang dimaksudkan oleh si penulis dalam inspirasi Roh Kudus, tetapi apa yang dimaksudkan oleh si pembaca. Ya, Allah menjadi Allah yang melayani manusia. Maka manusia berubah menjadi Allah. Manusia dijadikan Allah, sama dengan janji iblis atau nubuatan iblis. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang keberapa? 5 itu. Pada waktu kamu makannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan kalimat ini menjadi pernyataan iblis sepanjang masa yang kemudian menjadi perjuangan orang manusia untuk menjadi seperti Allah. Ya, maka manusia menjadi coba dengan New Age Movement, ya, dengan mengupayakan energi dari alam, bahwa manusia mempunyai energi, mempunyai power, sehingga manusia sedang mengalahkan dirinya sendiri, bahwa manusia punya potensi, mempunyai kekuatan yang dia hidupnya bergantung pada potensi tersebut, dan potensinya itu adalah kekuatannya untuk dia hidup bertahan pada masa akan datang. Inilah bagaimana manusia dialahkan, dijadikan Allah, dan Allah harus menjadi pelayan manusia. Allah harus dikotbahkan demi melayani kepentingan dan nafsu manusia. Inilah perubahan-perubahan yang sedang terjadi, di mana gereja pun diubah oleh dunia. Yesus Kristus tidak boleh unik lagi, tidak boleh final. Yesus Kristus hanyalah salah satu planet, hanyalah salah satu Tuhan dari banyak Tuhan. Dan ini tidak hanya dikagumi dan dikagumi oleh para kaum pluralis, tapi juga oleh kaum universalis. Dan masih banyak pandangan-pandangan yang terkini yang menistakan dan yang meniadakan finality of Christ, finalitas Kristus. Itulah yang sedang berlaku sekarang. Dan semua saya sudah kemukakan dalam buku yang saya tulis tahun 2017, Teologi Reformasi Abad 21. Gereja pun menjadi gereja pseudo church, gereja semu, bukan gereja sejati. Di halaman 175 dan selanjutnya saya membahas tentang pseudo church. Gereja sekarang kelihatannya gereja, tapi sebenarnya hanya pseudo church. Gereja hanya bayangan, bukan gereja sesungguhnya, bukan gereja sejati, hanyalah bayangan gereja. Ya, itu yang sedang berlaku pada masa kini, Bapak Ibu. Nah, pandangan dunia modern dan postmodern, di antaranya sekularisme, suatu paradigma sosial masyarakat modern yang berubah menjadi more scientific, less religious. Ya, kurang itu pada era modern yang lalu ya. Tetapi sekarang berubah. Lebih religius, tapi religiusnya itu religius yang multi. Jadi saya boleh menjadi orang yang sangat religius dengan agama saya, dengan agama dia, agama mereka. Maka itu satu. Ya, dunia ini sedang berupaya, kelompok-kelompok tertentu sedang berupaya untuk membangun satu agama di dunia. Bukan Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Zoroaster, Konghucu, bukan. Tapi agama dunia, agama satu. Dan pengaruhnya ini juga pada pluralisme ya. Dan juga pragmatisme. Sekularisme, pragmatisme, yang benar itu adalah yang berfungsi,
yang beroperasional, yang bermanfaat, yang menguntungkan. Sekalipun dangkal-dangkal, sekalipun khotbahnya dangkal-dangkal, tetapi disukai oleh jemaat. Sekalipun khotbahnya itu tidak punya isi, ya, bukan according to the Bible, tidak sesuai dengan teks Alkitab, tetapi yang penting disukai oleh jemaat, itulah pragmatisme dan sebagainya, Bapak Bu. Postmodernisme worldview dan worldliness. Sedang terjadi kematian modernisme, maka standar-standar yang lalu sedang dibuang. Di sini sedang terjadi gap generation antara old and young generation. Yang old generation masih mengaku standar-standar rasional, empiris, objektif, universal. Semua itu hancur. Maka itu anak muda sekarang kadang-kadang tidak objektif, tidak rasional, tidak objektif, tidak empiris, tidak universal, semaunya mereka. Ini problem, ini etika hancur. Dan inilah duniawisasi dunia, termasuk gereja. Ada pandangan utilitarianisme dan hedonisme yang mengukur segala sesuatu pada aspek jumlah dan aspek kesenangan. Jika kamu senang, itu kehendak Tuhan. Jika kamu susah, itu Tuhan tidak kehendaki. Kalau kamu senang, itu Tuhan suka. Kalau kamu senang, Tuhan senang. Ya, kalau kamu susah, Tuhan susah. Maka semua yang susah, Tuhan tidak suka. Ya, termasuk pikul salib, Tuhan tidak suka lagi. Ini hati-hati. Hedonisme, kesenangan, termasuk kesenangan beribadah, kesenangan cari Tuhan. Orang mencari Tuhan, orang aktif melayani di gereja, orang aktif beribadah, sebenarnya hanya mencari kepuasan diri, mencari kebahagiaan diri. Maka itu setelah kebaktian berkata, saya senang sekali penyembahan. Saya sungguh-sungguh seperti tidak injak lantai waktu menyembah, angkat tangan. Dan seperti saya I'm happy, I'm very happy. Nah, itu penyembahan yang berubah menjadi hedonisme, kesenangan. Dan juga yang kelima, pluralisme yang saya singgung tadi. Tidak ada lagi kebenaran yang sifatnya universal. Yang ada adalah sifatnya lokal, kontekstual. Kebenaran itu adalah perspektif. According to you, benar. According to me, benar. According to him, benar. According to them, benar. So each of us, we are right. Kami benar semua. So don't evangelize people, other people. Jangan injil orang lain. Don't tell about Jesus to others. Jangan bicara Yesus kepada orang lain. Why? Because they are right. He is right. She is right. And we are right. So all of us are right. Ini sudah menguasai dunia. Dan buku ini, Pluralisme Agama, saya sudah tulis tahun 2004, 2002. Kemudian saya cetak ulang 2002, 2004, dan 2007, dan seterusnya berkali-kali dicetak. Nah, akhirnya jantung gereja berubah. Diganti. Dalam buku Teologi Reformasi Gereja Abad 21, halaman 130-144, saya mengemukakan hilangnya gereja. Arti apa? Arti gereja dan panggilan gereja. Hilang. Hilangnya Injil dalam gereja diganti dengan ilmu-ilmu baru, termasuk diganti oleh New Psychology. Hilangnya kekudusan gereja, seperti yang nampak pada meningkatnya amoralitas warga gereja, bahkan pemimpin gereja. Amoral. Jatuh pada keuangan, jatuh pada seksualitas, jatuh pada perebutan aset-aset. Hilangnya kekudusan. Tingkat perilaku buruk gereja itu makin meningkat, bukan makin merosot. Ya, padahal kegiatan gereja makin sibuk, makin ramai. Kata orang Malaysia, makin ramai. Tetapi tingkat amoralitas jemaat makin meningkat juga. Hilangnya jiwa pastoral dalam gereja. Hilangnya edukasi dalam gereja. Hilangnya misi dalam gereja masa kini. Semuanya berorientasi pada entertainment, pada kesukaan. Yang penting I'm happy in this church. Ya, I'm happy. Saya suka dalam gereja. Saya berbahagia di gereja ini. Saya nyaman di gereja ini. Tidak lagi memiliki pikiran saya harus memikul salib. Saya harus pergi memikul salib, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum. Tidak lagi cara pikir seperti itu. Yang penting I'm okay, you are okay, I'm okay, we are okay. Praise the Lord. Itu yang terjadi sekarang. Hilangnya arti ibadah yang sejati. Sekarang ibadah-ibadah pada masa kini
lebih banyak ibadah-ibadah yang sangat syarat dengan entertainment dan sangat syarat dengan kepentingan-kepentingan ekonomi. Hampir tidak ada uang, hampir tidak ada ibadah yang tidak berurusan dengan uang. Ya, hampir tidak ada ibadah yang tidak berurusan dengan uang. Semuanya keluar biaya. Ya, menjemput jemaat pakai membeli fuel, minyak, bensin atau Pertamax atau Pertalite, lalu juga menjemput mereka, lalu menyiapkan makanan di gereja, kos aircon, membayar pendoa syafaat, membayar tim musik, membayar pengkhotbah, membayar singers, membayar worship leader, membayar security, membayar parking orang yang parking mobil, dan semua. Hampir tidak ada ibadah yang tidak ada urusan dengan uang. Hilanglah arti ibadah. Ya, pada masa kini, apalagi tidak ada khotbah. Hanya praise and worship, ditambah dengan testimoni. Ini betul-betul jantung gereja diganti. Hilangnya kasih dalam komunitas dan pelayanan. Karena egoisme, selfisme merajalela di jemaat-jemaat. Ya, antara gereja A, gereja B hampir sulit bertemu. Apalagi gereja besar dengan pendeta besar yang enggan bergaul dengan gereja-gereja kecil, gengsi. Ya, nanti diundang kalau khotbah Natal, dia baru muncul di pertemuan-pertemuan gereja. Tapi kalau dia diundang, saya, ayo Pak Pastor, pendeta gereja besar diundang untuk ikut pertemuan antar gereja-gereja, mana dia hadir? Kalau dia disuruh khotbah, baru dia hadir. Ini jujur, ini yang terjadi. Bapak Ibu tahu semua ini. Bapak Ibu, ini yang pemandangan yang menggambarkan bahwa gereja sudah sama seperti dunia. Malahan mungkin lebih buruk dari dunia. Ya, hilangnya pemimpin teokrasi dalam gereja, pemimpin gereja sekarang. Wow, itu lebih hebat dari Tuhan. Ya, lebih hebat dari Tuhan. Menguasai, tapi ujung-ujungnya demi kepentingan popularitas dan ekonomi. Inilah yang sedang hilang Bapak Ibu dalam gereja. Teologi Injili menjadi mandek dan cenderung liberal. Itu pengamatan saya. Not only, bukan hanya saya. Banyak penulis-penulis terkini, teolog-teolog yang memberikan komentar sama juga bahwa keadaan teolog dan teologi Injili sekarang mandek harus stuck. Cannot move, yeah. Cannot give impact, bahkan cenderung liberal. Itu saya sudah utarakan dalam buku saya Teologi Reformasi Gereja Abad 1 di halaman 186 sampai 21. Ya, di antaranya teologi kaum Injili terdiam dan hilang. Coba jujur saja, dalam 10 tahun terakhir ini hampir tidak ada teolog dan pemikiran teologis menurut kaum Injili yang membahana di dunia, yang membahana di Indonesia. Hampir tidak ada. Di Malaysia pun. Ayo, seperti apa teologi Injili di Malaysia? Saya kok begitu kuat meyakini no voice, no influence, terdiam. Ya. Yang kedua, teologi kaum Injili tanpa Injil. Banyak yang kemudian tidak tertarik lagi dengan Injil. Lebih tertarik dengan sosiologi, dengan antropologi, dengan psikologi. Tidak lagi tertarik dengan Injil. Kalau mereka mau tertarik dengan Injil, mereka tertarik dengan metode penginjilan, bukan tertarik dengan Injil. Maka itu kajian-kajian, konferensi, seminar penginjilan lebih banyak tidak membahas tentang Injil, tetapi lebih banyak membahas tentang metode-metode penginjilan. Dan ini kan sangat menyedihkan, Bapak-Ibu. Nah, manajemen gereja dan pelayanan kaum Injil menjadi sama dengan dunia. Coba periksalah manajemen gereja pada masa kini. Leadership gereja Injili. Apakah betul-betul masih biblical management? Biblical management atau company management? Ya, atau perusahaan-perusahaan, manajemen perusahaan yang berlaku di gereja. Apalagi kalau gereja itu dipimpin oleh mantan pengusaha yang gerejanya dilabeli dengan label Injili, tapi sekolahnya hanya kursus Alkitab. Lalu dia memimpin gereja, lalu menyebut gereja Injili.
Ya, padahal cara pikirnya sangat dikuasai oleh cara pikir mengatur perusahaan. Maka tidak heran mengatur perusahaan sama dengan mengatur gereja. Ya, moralitas kaum Injili memalukan. Kita sekarang pun sedang dipermalukan dengan perdebatan yang sudah nyata dari tokoh Injili dunia, seorang ahli apologetik dunia yang hancur, ya, yang tidak bermoral. Sepanjang hidupnya dia menghabiskan banyak waktu dengan perlakuan-perlakuan asusila. Ya, orang yang sangat terkenal, dianggap pandai dan dianggap seorang ahli apologetik dunia. Penuh penipuan. Moralitas kaum Injili sangat memalukan. Ya, belum lagi pendeta-pendeta yang pendeta-pendeta Keluaran, bukan Kejadian. Keluaran karena nggak siap jadi pendeta, hanya karena bangkrut, maka dibujuk oleh pendeta lain. Yuk, jadi pendeta yuk. Hanya jadi pendeta. Lalu menjadi pebisnis, tetap berbisnis, dan bisnisnya kotor. Ya, memimpin gereja, tapi bisnisnya kotor. Sogok sana, sogok sini. Ya, juga pokoknya buruk sekali pemandangan gereja. Bapak Ibu, juga dalam buku yang ditulis oleh Karl Raske dengan topik The Next Reformation, Why Evangelical must embrace postmodernity. Mengapa kaum Injili harus merangkul postmodernity? Ini terbitan 2006 dari penerbit Becker Academic. Ini satu buku yang mengkritik bagaimana kaum Injili lebih banyak terbawa arus pemikiran postmodernity yang kemudian menjadi postmodernism daripada biblical mindset, biblical teaching and preaching. Jadi berubah. Bapak Ibu, gereja menjadi serupa dunia dan sakit parah. Saya kemukakan pada halaman 202 sampai 206 dari buku saya. Dan itu saya mengutip sejumlah ahli. Pandangan George Barna, Roland J. Sider, John MacArthur, bahwa gereja menjadi sama seperti dunia. Jadi, penelitian saya ditopang oleh 4 ahli yang juga berpendapat sama bahwa memang gereja menjadi serupa dunia. Nah, dan selanjutnya, yang dikhotbahkan di mimbar-mimbar gereja sekarang bukanlah Injil, bukanlah biblical gospel, tetapi alternatif gospel, gospel lain, Injil lain. Itu yang dikemukakan oleh Michael Harton dalam bukunya. Ya, dalam bukunya Church Without Christ, gereja tanpa Kristus. Dalam seorang ahli teologi juga, Gresham Machen, dia mengemukakan dalam bukunya, kekudusan diabaikan oleh gereja, sedangkan statistical prosperity dikejar. Apa artinya? Kekayaan, kemakmuran secara statistik number itu dikejar oleh gereja. Misalnya gedungnya bertambah besar, bertambah banyak, jumlah jemaatnya bertambah, numbrik. Itu prosperity, statistik. Itu yang dikejar oleh gereja masa kini. Karena itu tidak heran, kekudusan gereja diabaikan. Gereja menyelumpuh, kata Joseph Tong. Dan menurut Billy Graham, gereja akan terus mengalami kemunduran. Dan ini sangat menyedihkan. John R.W. Stott berkata, memang gereja menjadi luar biasa, besar dan banyaknya. Namun banyak gereja yang dangkal-dangkal. Ini pendapat para ahli tentang gereja, diagnosa para ahli tentang gereja. Maka itu saya pun menegaskan hasil diagnosa saya bahwa memang bukan gereja yang mengubah dunia, tetapi dunia yang sedang mengubah gereja. Bapak Ibu, tidaklah heran para ahli menyatakan bahwa setelah 500 tahun reformasi, gereja harus kembali jatuh lebih parah lagi daripada era Martin Luther. Kondisi gereja pada masa kini lebih buruk lagi daripada kondisi gereja pada era Martin Luther yang sudah buruk banget juga pada masa itu. Rantai reformasi gereja abad 16 sampai abad 21 putus. Ya, maka teologi hancur.
gereja rusak, dan banyak pendeta tak berhasrat berteologi lagi. Seorang ahli meneliti, Sarah Eckhoft, dia berpendapat bahwa 500 tahun setelah reformasi, banyak kaum Protestan, kaum Injili, lebih menjadi dekat dengan Katolik daripada Martin Luther. Karena buktinya, di banyak gereja-gereja di Australia, di USA, di Amerika, di Jerman, di Swiss, itu dengan presentasi di atas 50% jatuh pada keselamatan karena perbuatan baik. Sudah berubah sekali. Sudah sangat humanis. Ya. Apa buktinya gereja telah menjadi serupa dengan dunia? Lumpuh, sakit parah, dangkal, dan terus mundur. Apa buktinya? Ya, Roland J. Sider mengemukakan anak muda 46% menganggap bahwa hubungan seks sebelum nikah adalah biasa. Hubungan seks sebelum nikah adalah biasa. Josh Barna membukakan 27% orang Kristen evangelical bercerai di Amerika. Sedangkan ateis hanya 22%. Jadi lebih amoralitasnya orang Kristen daripada orang ateis. Perberkatan nikah pasangan bercerai menjadi hal yang lazim di gereja-gereja evangelical. Terjadi banyak skandal aset seksual dalam gereja-gereja besar mega church. Ya, banyak gereja di negara Kristen melakukan pemberkatan dan pasangan-pasangan lesbian, gay, homoseksual sudah berlangsung. Bapak Ibu, ini menggambarkan bahwa bukti gereja sudah menjadi serupa dengan dunia, lumpuh, parah, dan sangat mundur. Teologi Injili menjadi mandek dan cenderung liberal. Tadi saya sudah terangkan tadi. Silence, no theological thought. Gereja juga without theology. Karena gereja sekarang lebih banyak dengan ilmu-ilmu populer, ilmu yang sangat digemari oleh anak muda sekarang. Teologi disingkirkan. Teologi without God. Tadi church without theology. Nah, and now teologi without God. Teologi tanpa Allah. Membahas teologi ya, tapi tidak bicara tentang Allah lagi. And theology without gospel. Worship and entertainment yang menguasai gereja. Manajemen gereja lebih orientasinya bisnis. Ya, bisnis saja. Moralis gereja memalukan, skandal, healing, prophecy, seks, money, academic degree. Ini semua adalah perilaku gereja yang buruk-buruk. Apalagi para pendeta senior yang tidak kuliah, tiba-tiba MTH, tiba-tiba doktor. Nggak pernah kuliah. Nah, itu juga yang buruknya bukan main. Sangat banyak di Indonesia, dan hati-hati di Sarawak. Saya mencermati sudah ada 1-2 orang pendeta di Sarawak ya, penipu. Tidak sekolah sungguh-sungguh, tidak belajar, tidak tulis disertasi, langsung dapat gelar doktor. Di Indonesia, di Pontianak, di Jakarta. Hanya datang beli. Saya pikir gereja harus disiplinkan pendeta-pendeta penipu ini. Bagi saya, kalau saya minta presiden harus mendisiplinkan dan melayanilah supaya mereka bertobat dan membuang gelar-gelar busuk penipuan itu. Di Sarawak sudah ada. Ya. Itu tidak malu, dan di Indonesia lebih banyak. Ya. Pendeta-pendeta yang senior karena sudah banyak uang beli gelar. Ke Kanada hanya 1 bulan di sana pulang datang doktor. Tidak kuliah, tidak tulis disertasi. Cara bicaranya kacau-kacau. Tidak ada kata-kata akademis yang nampak. Semuanya kacau, biasa saja. Ini sesuatu yang memalukan. Bapak Ibu. Nah, di halaman 34 sampai 34 sebaiknya memang dibaca karena saya menggambarkan tentang kondisi dunia yang nampak pada kondisi gereja yang sangat-sangat memalukan. Bapak Ibu. Hilangnya pelayanan pastoral gereja pada masa kini. Gereja sedang menjadi serupa dengan dunia, sama dengan lembaga-lembaga lain. Ya, apa bedanya gereja, organisasi, misalnya ketua, sistem ketua, Malaysia bahasanya timbalan, ya, sekretaris, jenderal sekretari, lalu juga ada bendahara, ada anggota-anggota, sistemnya, polanya. Apa bedanya dengan sistem pemerintahan gereja atau struktur gereja, struktur kepemimpinan gereja, dan juga struktur kepemimpinan company, perusahaan. Ya,
Hampir sama, politik juga. Hampir sama, tidak ada kekhususan. Ada yang cenderung tipu-tipu, ya, menipu, ya, kemudian ya banyaklah. Saya sudah membongkar semua itu pada buku saya yang saya tulis tahun 2015, yaitu Teologi Kepemimpinan di Tengah Dunia ini. Bapak Ibu, yang selanjutnya, ilmu-ilmu sosial menguasai mimbar-mimbar gereja seperti psikologi, komunikasi, sosiologi yang berpusatkan pada keperluan dan masalah manusia. Ini yang saya katakan, hilangnya pelayanan pastoral dalam gereja masa kini. Orientasinya pada manusia pusat, bukan lagi Allah. Pastoral itu pusatnya Allah. Konseling itu pusatnya manusia. Pastoral konseling pusatnya Allah. Nah, kalau pastoral terpisah dan konseling, ini masalah. Akhirnya murni konseling, murni saja ilmu jiwa yang digunakan untuk mendiagnosa pasien atau konseling, lalu penanganan terapi psikis, psikiatri. Ya, tidak lagi betul-betul dari kehendak Allah, firman Allah. Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan gereja syarat dengan hiburan. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Menekankan fellowship, tetapi sebenarnya bukan fellowship antara jemaat dengan Allah, antara umat dan Allah, tapi fellowship antara sesama umat. Itu yang ditekankan. Lalu semua berorientasi pada saya senang, saya suka. Entertainment, saya suka lagu ini, saya suka khotbahnya, suka. Bukan soal saya hancur karena khotbahnya dan saya mau diperbaiki oleh khotbah itu dari kebenaran firman Tuhan. Itu berbeda lagi, berbeda sekali cara berpikir. Bapak Ibu, hilangnya arti pastoral dalam kegiatan gereja-gereja besar seperti mega church. Mega church, dengan saya sudah sempat membahas sedikit. Gereja dengan jemaatnya 5.000 orang, jemaat 12.000 orang, jemaat 25.000 orang. Ini mega church, mega churches. Gereja-gereja mega. Ya, mega mendung bagi saya. Karena sebenarnya ini saya sulit menemukan arti pastoral, apalagi edukasi. Ya, dalam gereja-gereja yang jemaatnya ribuan orang. Tapi dibanggakan. Wow, dijempoli, dibanggakan. Gereja besar, hamba Tuhan pun hamba Tuhan besar. Ya, padahal masalahnya masalah besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak ada cara lain untuk kita setelah menggambarkan kondisi dunia yang lebih kuat memengaruhi gereja ketimbang gereja mengaruhi dunia, lalu tidak ada, dan begitu kondisi dunia dan kondisi gereja yang lelah dan terlantar, maka tidak ada cara lain sebelum kita membahas lebih jauh tentang holistic pastoral ministry, kita perlu menerima agenda Tuhan, yaitu reformasi gereja dan reformasi pastoral. Apabila kondisi gereja dibiarkan, maka yang terjadi gereja akan mengalami kekeringan rohani, tulang-tulang. Yang dinamis hanyalah aktivitas, hanyalah organisasi yang dinamis. Yang kelihatannya bagus-bagus dan profesional hanyalah kulit luar. Tapi hati gereja, jantung gereja sudah tidak ada lagi. Christ and Gospel. Seperti gereja-gereja di Eropa yang kosong. Hanya ada bangunan hebat-hebat, bangunan megah-megah. Ya. Berkunjung mulailah dari Jerman, Frankfurt, beberapa gedung gereja besar di sana, hanya turis area. Ya. Kemudian juga ke Belanda, ke Switzerland, ke Geneva juga. Ya, sangat sedih. Belgia juga. Mengunjungi gereja-gereja tak berumat, hanya gereja kosong. Dan kalau kita membiarkan gereja yang digambarkan tadi ini, seperti ini terus tanpa reformasi, Bapak Ibu, kita akan gereja-gereja di Asia, di Afrika, di Amerika Latin, akan menyusul mengikut menjadi sama dengan gereja-gereja di Eropa. Karena dikuasai oleh sekularisme, dikuasai oleh pragmatisme, dikuasai oleh humanisme,
Ya, dikuasai oleh pluralisme agama. Sehingga yang ada hanya human right. Tidak lagi God's right. Tidak lagi seperti itu. Bapak Ibu. Tidak cara lain. Ya, lain selain mereformasi gereja. Mereformasi pelayanan pastoral. Dikembalikan pada Alkitab. Ya, Yesus Kristus kepala gereja. Dikembalikan pada Yesus Kristus kepala gereja. Yang empunya gereja Yesus Kristus dikembalikan pada dia. Ya, dan gembala gereja yang sejati dikembalikan. Bagaimana caranya mengembalikan gereja kepada kepala gereja, mengembalikan pelayanan pastoral kepada pastor agung Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membahas pada sesi-sesi yang kedua, ketiga, keempat, sampai ke-12. Bapak Ibu. Menutup kita membaca 2 Timotius 4. Sekali lagi, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah, nasihatlah dengan segala kesabaran dan kepengajaran. Inilah reformasi. Reformasi artinya kembali pada beritakan firman. Tegur yang salah. Nasihati dengan kesabaran dan pengajaran yang kuat. Itulah reformasi. Tidak ada cara lain kecuali kembali proclaim, preach the gospel, preaching the gospel. Ya, firman Allah itu yang ditekankan. Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Biarlah materi pembuka ini, welcome drink ini, membuat kita menjadi hamba Tuhan yang memiliki passion, ya, memiliki hasrat yang berat sekali karena melihat kondisi dunia yang yang terlantar, lelah dan terlantar. Walaupun pembangunan makin maju, teknologi makin canggih, ya, kemajuan teknologi medis seperti temuan-temuan vaksin COVID-19 dan juga kemajuan peradaban dunia kelihatannya makin maju. Tetapi sebenarnya dunia ini sedang lelah dan terlantar. Dan hanya gerejalah yang dapat menolongnya melalui firman Allah. Ya, melalui pelayanan pastoral gereja. Tapi sayangnya gereja pun sudah menjadi sama seperti dunia ini. Maka tidak ada cara lain. Gereja harus dipulihkan. Gereja harus direformasi oleh firman Allah. Dan itulah pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada